sahabat Salam Indonesia. Di episode minggu ini, kami menyorot karya dan perjalanan seni Linda Rotua Sormin, seniman Kanada berdarah Indonesia yang dikenal lewat karya keramik dan instalasi yang unik dan penuh ekspresi. Melalui pameran terbarunya, Uncertain Ground, Linda menggali kembali akar keluarganya di Indonesia dan memadukannya dengan kehidupan modern, menghasilkan karya yang kaya makna dan cerita. My name is Linda Rotua Sormin, and I'm here at the Gardner Museum to open the show, my first solo show in a museum, and the title is Uncertain Ground. I am from a family whose roots are in Batak, Indonesia. So North Sumatra is the homeland of my father's side of the family. I am so blessed with a family who has had me over to dinner so many times, and we talk and share stories, and I have recorded their voices with their permission, and they have been telling stories through the video in my work. I often work with ceramics and painting, and video has become a new part, and sound has become a new part of storytelling for me. There is a long tradition of oral tradition and Batak storytelling, and so I hope to share more about the mythology and the culture and the values and just the joys of being part of a family in Indonesian culture. One of the things that I have learned throughout this project, working with my cousins and talking with my aunties, is that even though we are from very different parts of the world now, we all come from a place where in North Sumatra, family is valued so deeply that one of my cousins was saying how just by saying your family name, you are treated like one of the family there. And that has been very moving for me. Another part of the research that's been a big learning process is to learn about the written language of the Batak people. The pustahas, or the sacred texts, the manuscripts that were written by the Datu, had so much indigenous knowledge and ancient wisdom to share. And until I started going to museums and finding these books, I didn't know that there was a written language. So there was a long tradition of literacy and poetry and storytelling that was written down. And that is something that my family and I didn't know. So it's with joy and excitement that I continue this research.
this Saturday at the Gardner Museum. The Indonesian community of Ontario is proud to celebrate the opening of the immersive exhibition at the Gardner Museum, Linda Rotua Sorgin, Uncertain Ground. This exhibition is the culmination of 20 years of extraordinary exploration and innovation by Linda Sorman. She is a sculptor of Batak Indonesian heritage with a mother from Thailand. Linda grew up in Canada and now lives in New York City as a professor of studio art and head of ceramics at New York University. And what better way to mark this special occasion than to bring the museum to life with live cultural performances. This will include traditional Indonesian ethnic dances and a musical performance by Orkes Karasi, who will play keroncong music, a charming and melodic blend of Portuguese influences with traditional Indonesian sounds. Our first performance is the Tari Indang, a traditional folk dance from West Sumatra, Indonesia, particularly associated with the Minangkabau people. The Indang dance represents the rich heritage and collective spirit of the Minangkabau. Beyond entertainment, the Indang dance carries deep philosophical and cultural meaning. It teaches solidarity, respect, and devotion, reflecting the Minangkabau belief that life should be lived in harmony with faith and community. Please join me in welcoming Kalinga Saga to perform the Tari Indang.
Malam minggu ayo pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton cowboy beli karcis tahu-tahu gak habisan jaga gengsi terpaksa beli cabutan. Nonton dua-duaan kayak monyet dan kuat di gedongan. Mau beli minuman kantong kosong betongan. Lalu ame tunangan kebingungan. Film habis terpaksa anterin masuk kampung, keluar kampung, kegelapan. Kali ini kami berkunjung ke toko Tribal Voices, sebuah tempat yang menghadirkan keindahan seni dan kerajinan tangan dari Indonesia. Di sini Anda dapat menemukan berbagai karya seni yang bukan hanya sekedar barang, tapi juga cerita dan tradisi yang hidup dalam setiap detailnya. Didirikan pada tahun 1992, Tribal Voices sesuai dengan namanya berkomitmen untuk mempromosikan ekspresi artistik dari pengrajin seluruh dunia, di mana 80% koleksi yang dijual berasal dari Indonesia. Tribal Voices adalah toko yang berfokus pada perhiasan, kristal, dan pakaian dengan koleksi perhiasan perak yang unik dan berbagai macam kerajinan tangan lainnya. Setiap produk yang dijual di Tribal Voices membawa pesan tentang kekuatan kreativitas dan ketekunan para pengrajin Indonesia. Ini adalah bagian dari cerita yang kami banggakan, sebuah kisah yang terus berkembang. Setiap koleksinya adalah bagian dari perjalanan panjang para pengrajin Indonesia yang terus melestarikan warisan budaya mereka ke kancah dunia. Ini lebih dari sekedar belanja. Ini tentang merayakan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai. Di Tribal Voices, Anda tak hanya membawa pulang karya seni, tapi juga sepotong cerita dari tanah air kita. Halo sahabat Salam Indonesia, kami tim dari Salam Indonesia sedang dalam perjalanan ke Ottawa. Kebetulan mampir di Peterborough dan kita sempat mampir di toko souvenir Indonesia yang sahabat Salam Indonesia akan bisa lihat lokasinya. Dan senang sekali pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak Joni yang pemilik daripada toko Tribal Voices. Ya. Mungkin kita sambil jalan-jalan melihat-lihat keadaan toko, Pak Joni. Silakan. Jadi sambil diceritakan bagaimana Pak Joni awal mulai menjalankan usaha ini. Ya, silakan. Sambil ngobrol. Ya. Jadi Pak Joni mulai dari tahun berapa, Pak Joni? Jadi toko ini sebenarnya udah dirintis oleh istri saya sejak tahun 92. Tapi Wah, udah lama sekali. Udah lama. Hanya kebetulan pada saat waktu itu 94 saya mulai terlibat. Yeah. Waktu itu tokonya tidak sebesar ini, masih
kurang lebih cuma 600 square feet. Iya, iya. Semenjak saya terlibat tahun 94 sampai sekarang. Istri saya yang sebagai founder, dia pertama kali istri saya orang Kanada. Oke. Dan terus kami menikah, terus saya kembangkan dari lebih baik lagi. Tapi tempatnya dari awal ini kami beli dari tahun 1991. Berapa toko sudah sekarang? Sekarang untuk sementara yang 3 beroperasi, 1 dalam taraf untuk dibuka sekitar bulan sekitar summer. Oh, oke. Ya. Kenapa Pak milih di Peterborough, nggak di Toronto atau di Ottawa atau di kota-kota besar gitu Pak? Pertanyaan bagus juga. Tapi saya tidak tahu. Istri saya rasanya dia senang di Peterborough karena suasana masih terasa tidak terlalu bising. Ya. Tidak sibuk, dan juga sudah berkali-kali kita di approach oleh beberapa orang untuk ingin membuka toko di kota-kota. Tapi itu bukan konsep di dalam berbisnis. Saya melihat karena saya dan istri konsep bisnisnya ini lebih bisnis orientasi untuk leisure. Ya, untuk kami sendiri dalam arti karena bisnis dalam hal ya spesial dalam membawa produk-produk ini harus butuh seseorang yang align, bukan beyond business, bisnis kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih banyak ke arah apa yang saya mau. Makanya di dalam semenjak kita buat bisnis ini, saya tidak pernah berkolaborasi dengan orang dari orang lain. Jadi ini family business. Family business, pure family business. Dan mungkin bisa diceritakan Pak Joni apa aja barang-barang yang dijual. Oh, dijual. Overtime barang yang dari dulu barang kami bekerja setiap dalam menjalankan bisnis ini setiap tahun itu harus ada pergantian. Tapi barang-barang yang paling utama itu kita fokuskan barang-barang yang datang dari berbagai 80% dari Indonesia. Tetapi juga kita bekerjasama, kita mengikut juga pasar. Karena kami bekerja sudah sekian puluh tahun ini, kita bekerja sama dengan mungkin sudah lebih dari ratusan home industry. Jadi apapun mereka yang ini kita coba memasarkan dan juga sesuai dengan keinginan kita juga dan sesuai dengan keinginan market yang ada. Home industry di Indonesia gitu Pak? Yes. Itu di daerah Bali, kebanyakan dari Bali, Jogja. Dan sebagian sekarang ini batu-batuan itu saya lebih fokus dengan pengrajin dari Sukabumi. 17-an di Toronto waktu itu. Oke. Saya datang ya? Ya datang, saya dikasih penghargaan. Saya dikasih penghargaan waktu itu. Waktu itu. Kita padahal di situ tahun lalu. 2 tahun lalu. Mari kita lihat-lihat Pak. Silakan. Di Bapak tadi mau ke gudang? Boleh silakan, saya mau tunjukkan ke gudang. Mungkin panggil dengan karena ini besar sekali ya. Besar sekali. Besar sekali ininya. Biar kita aja Pak. Ya. Jadi ini gudang. Jadi ini mulai dari ini gudang. Macam itu batu-batu bacan itu baru tiba kemarin. Itu yang dari kalau kita bilang giok. Ini coba saya ambil ini. Ini batuan ini batu giok yang dibuat dari Indonesia. Wow. Ini kalau orang bahasa Inggrisnya jade. Desa yellow jade. Ini biasanya kita tahu dari Cina, Hong Kong. Tapi di Indonesia sudah banyak. Tapi kebanyakan batu bacan di Indonesia itu lebih banyak namanya flower jade. Jadi tidak hijau-hijau, tapi lebih ke kuning-kuningan. Betul. Jadi ini semua gudang itu ada beberapa yang malahan barang-barang baru masuk kayak patung-patung. Ini kayak patung-patung Bali, Pak. Patung Bali. Nah, lihat ini. Ini patung-patung Bali. Ini semua ini yang dibuat. Ternyata
masyarakat Kanada menyukai hasil karya Indonesia juga ya. Banyak sekali Pak, tapi itu butuh waktu. Yeah. Kita butuh waktu untuk spesial untuk knowledge. Yeah. Gimana membuat mereka paham tentang, karena orang-orang sini mereka lebih peka, terutama kalau barang-barang itu harus tidak seperti, jangan sampai melibatkan child labor, semua itu harus ethical. Barang yang betul-betul di source dari source home industry. Nah, dari lihat ini salah satu batu yang paling bagus ini. Lihat ini kemarin baru masuk. Ini batu ini. Ini beratnya sekitar. Wow. Ini buatan dari Sukabumi, buatan tangan dari Bali, batik. Bantal-bantal untuk bantal guling ya, kalau kita bilang bantal guling. Nah, Itu baru sampai juga di ya itu baru sampai. Ini semua ini kemarin barusan masuk barangnya. Nah, ini barangnya baru masuk. Ini barang dari Jogja. Ini hasil dari becak yang sudah dibuat dari sepeda. Ini furniture. Ini furniture. Ini dibuat, ini ada bantalnya. Dari beca itu. Dari becak. Ya, dari set ya. Itu set dengan ini. Ya. Ya, jadi kayak kursi panjang ya. Question. How do you curate this? Gimana caranya Bapak lihat ini tuh saya mau beli yang ini, kayak mau ini. Well, that's where your instinct kick in as a business, as a if you like art.